Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ragil Sugeng Dewantoro. Kalau kemarin di video sebelumnya itu dibahas ada hukum kekekalan massa, kemudian ada cara menyusun neraca massa. Kali ini kita akan perdalam lagi mengenai neraca massa mixing. Ya, jadi mixing ini adalah proses pencampuran, alatnya disebut mixer. Dari mixing ini, dalam mixing bisa terjadi pencampuran cair-cair, cair padat, padat-padat, ataupun cair gas atau gas-gas. Hanya saja kalau untuk gas-gas biasanya jarang pakai mixer karena gas-gas ini sangat mudah bercampur. Ya, jadi di dalam mixer, di dalam satu mixer, diagram alirnya atau diagram bagan alirnya adalah seperti ini contohnya. Jadi ini diagramnya. Seperti ini ya. Jadi di sini ada aliran masuk 1, maka kita beri nama M1 dengan komposisinya adalah X1. Kemudian ada aliran masuk yang kedua yaitu M2 dengan komposisi adalah X2. Jadi misalkan di sini M1 larutan etanol 70%. Berarti di sini X1-nya adalah 70% atau 0,7. Begitu juga di sini, misalkan di sini ditulis X2-nya adalah 80%, berarti X2-nya adalah 0,8 ya. Seperti itu ya. Jadi X ini adalah konsentrasinya. Sedangkan M ini adalah laju alirnya, biasanya dinyatakan dalam massa persatuan waktu. Bisa kilogram per jam, bisa kilogram per detik, atau bisa ton per jam misalkan, tergantung dari soalnya. Nanti kita tentukan basisnya perhitungan, basis waktunya, sehingga bisa diketahui masanya. Kemudian kedua aliran ini M1 dan M2 masuk ke dalam mixer, maka di dalam mixer sini biasanya dia akan ada pengaduk. Ya, kemudian dia diaduk. Jika dia adalah cair-cair, rata-rata menggunakan pengaduk. Kemudian dia akan setelah bercampur sempurna, dia akan keluar di M3. Jadi M3 ini adalah hasil campuran dengan konsentrasinya adalah X3. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah larutan H2SO4 dengan konsentrasi 98% akan diencerkan dengan air murni. Nah, jadi kata kuncinya ini air murni nih. Sehingga konsentrasinya menjadi 10%. Berapa banyak air yang ditambahkan jika akan dibuat H2SO4 10%? Sebanyak 500 mili. Diketahui densitasnya adalah 0,98 kg per liter. Jadi di sini sebenarnya soal ini ada yang kurangnya adalah di densitas. Densitasnya ini tidak jelas milik siapa. Apakah milik H2SO4 98%? Atau milik H2SO4 10%? Jadi di sini asumsinya kita anggap ini hanya miliknya ini ya. Miliknya H2SO4 10%. Oke, kita lanjut lagi ke penyelesaian soalnya. Nah, setiap kali ada soal neraca massa harus selalu membuat diagram alir seperti ini. Jadi harus dibuat diagram alir seperti ini. Jadi tahu mana prosesnya, mana masuknya, mana keluarnya. Ada perbedaannya di sini ditulis F1, ini F2, dan ini produk. Sedangkan tadi di sini ditulis M1, M2, M3. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Karena apa? Karena neraca massa ini adalah bukan rumus, tetapi persamaan. Karena itu mau diberi lambang F1, F2, dan P atau produk, mau diberi lambang M1, M2, dan M3 juga tidak masalah, tidak ada yang salah. Karena ini adalah persamaan, bukan rumus. Oke, kita ikuti yang di sini aja. Di sini F1 itu maksudnya adalah fit 1 ya. Jadi fit nomor 1. Dia adalah larutan H2SO4 90%. Sehingga X1-nya atau di situ tulis XA1 ya
0,98 ya. F1 nya tidak diketahui ya, masanya berapa ya. Kemudian F2 nya juga tidak diketahui masanya, hanya diketahui bahwa dia adalah air murni ya. Karena dia air murni berarti X2 nya adalah sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena dia air murni, tidak ada H2SO4 nya. Tadi kan X ini adalah konsentrasi H2SO4. Oke, kemudian dia keluar menjadi produk. Produk P nya diketahui yaitu 0,98 kilogram per liter. Ini kita jadikan gram per mililiter dulu, sehingga menjadi 0,98 gram per mililiter dikalikan dengan volumenya tadi. Volumenya tadi berapa? 500 mililiter ya. Maka akan ketemu masanya sama dengan 490 gram. Jadi P nya ini adalah sama dengan 490 gram. Maaf, ini P ya, masanya P maksudnya. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah diagram alirnya jadi, kita masukkan ke neraca massa total. Neraca massa total ini berarti adalah massa masuk ditambah massa keluar. Nah, kalau kita lihat di diagram alirnya, kenapa kok perlu diagram alir ya? Ini memudahkan ini, karena kita tahu mana yang masuk dan mana yang keluar. Yang masuk adalah ini berarti ya, F1 dan F2, sedangkan yang keluar adalah P. Nah, sehingga massa masuk sama dengan keluar. Masuknya adalah F1 dan F2, berarti F1 tambah F2, keluarnya adalah P. Oke, kemudian F1 nya tidak diketahui, F2 nya tidak diketahui, P nya ada 490. Setelah itu kita masuk ke neraca massa komponen H2SO4. X1 kali F1 ini berarti menyatakan jumlah H2SO4 di dalam F. Berarti ini adalah H2SO4 di F ya. Dinyatakan konsentrasinya dikali masanya. Konsentrasinya adalah 0,98. F1 nya tidak diketahui. Nah, kemudian di F2 konsentrasinya 0. 0 dikali angka berapapun tetap 0 ya. Sehingga 0,98 F1 sama dengan 0,1 dikalikan dengan 490. Ya, ini kurang ini. Seharusnya 0,98 kali F1 sama dengan 49 ya. F1 sama dengan 49 per 0,98 sama dengan 50 ya, seperti ini. Karena F1 nya sudah diketahui, kita kembalikan lagi ke persamaan yang ini. Nah, F1 plus F2 ini bukan F3 ya, tapi P ya. Sehingga F1 plus F2 sama dengan P, sama dengan F1 nya ada 50, F2 nya belum ada, P nya ada 490, maka F2 nya ketemu 440 gram ya. Ini penyelesaiannya seperti ini. Saya kira cukup mudah ya caranya ya. Ya, selanjutnya silakan dikerjakan latihan soal di Google Classroom-nya. Silakan dikerjakan sesuai petunjuknya di sana. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.